Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Imas Eda Saputri, Rudi Ijal Ismawan, Wayan Lulasmini, Melda Cici Fitriana, Adelia Wulandari, Baharudin Yusuf Budiman, dan Anindita Sheila Meitasari. Kelompok kami membahas budaya, bahasa, dan komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian budaya. Kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks karena mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sendiri terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Seseorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik oleh objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi budaya berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan kodrat masyarakat, dalam mana terbukti kesukaran di dalam hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Pendapat dari Ki Hajar Dewantara tadi diperkuat oleh Sukanto dan Ahmadi yang mengarahkan budaya dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan suatu bentuk kata jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Budaya yang ada di Aceh. Nah, jadi antara budaya dan ajaran Islam yang ada di masyarakat Aceh itu sudah terjadi interaksi selama bertahun-tahun, yang mana interaksi tersebut terjalin dengan harmonis. Nah, bentuk konkret adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum yang ada di masyarakat Aceh tersebut. Nah, pada sisi lain, budaya atau adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat dijadikan sebagai hukum, sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah usul fiqh, yaitu kaidah yang ada di syariat Islam, al-adat al-muhakamah, yang artinya adalah adat itu bisa dijadikan sebagai landasan sebuah hukum. Nah, maka adat atau budaya yang ada di masyarakat Aceh atau yang ada di Aceh itu bisa juga atau bukan hanya dijadikan sebagai landasan sosial, politik, ataupun ekonomi, akan tapi juga sebagai landasan hukum yang ada di Aceh atau di masyarakat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak membongsai apalagi mengkebiri sebuah budaya dan adat yang ada di tempat tersebut. Sebaliknya, ia mendapat tempat yang dan ruang yang harmonis. Jadi antara adat dengan budaya dengan syariat Islam itu tidak ya maksudnya agama itu tidak mengkebiri budaya atau adat yang ada di masyarakat tersebut, akan tapi justru ditempatkan di tempat yang sangat istimewa dan di dalamnya berinteraksi secara harmonis. Nilai-nilai budaya seperti diet dan suloh jelas berasal dari ajaran Islam. Diet berasal dari kata diat dan suloh berasal dari islah. Nah, pandangan hidup inilah yang mempengaruhi seluruh aktivitas masyarakat termasuk budaya, karena pandangan hidup seseorang akan mempengaruhi cara berpikir, cara berperilaku, cara berinteraksi dengan sesama manusia. Semuanya merupakan bagian dari budaya, karena pandangan hidup orang Aceh adalah Islam. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi saudara Rudi. Itu di sini
Nilai-nilai hukum dan norma-norma adat yang menyatu dengan Islam merupakan way of life. Nah, arti dari way of life itu sendiri adalah cara hidup atau jalan hidup bagi orang-orang Aceh dan untuk terus berkembang sepanjang sejarah. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa nilai budaya Aceh, hukum budaya Aceh, dan norma budaya Aceh itu menyatu dengan agama Islam, sehingga agama Islam itu dijadikan jalan hidup atau cara hidup atau pedoman hidup bagi adat Aceh untuk mendapatkan atau mencari atau mendapatkan sebuah perkembangan yang baik untuk masa yang akan datang. Lalu sehingga Islam menjadi fondamen budaya adat Aceh yang memiliki daya juang untuk menjangkau masa depan. Nah, di sini fondamen budaya itu artinya dasar budaya, mungkin dikatakan dasar pedoman dalam berperilaku, mungkin seperti itu. Jadi agama Islam ini dijadikan dasar hidup bagi orang-orang Aceh untuk menjangkau masa depan yang lebih baik. Nah, oke, contoh dari nilai budaya adat Aceh menyatu dengan Islam itu mungkin seperti sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam hadis maja atau pepatah, yaitu adat bak poe teomerehom, hukum bak syah kuala, kanun bak putra pang, resum bak laksaumana. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai Putreo Merehum atau kekuasaan eksklusif sultan, Syah Kuala atau yudikatif ulama, Putra Pang artinya legislatif, Laksamana artinya pertahanan tentara, juga hukum ngoh adat lage zan ngoh singhyun artinya hukum atau agama dan adat bagai zat dan sifat tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi hukum dan agama itu sebagai zat dan sifat tidak dapat dipisahkan dalam budaya Aceh. Nah, jadi ini dikatakan bahwa adat budaya Aceh itu menyatu dengan Islam. Karena itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh itu tidak lain adalah norma Islam itu sendiri. Mungkin cukup itu saja. Baik, selanjutnya saya Milda Cici Fitriana, NPM 18130024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai kearifan lokal suku Aceh. Aceh merupakan daerah yang kaya dengan potensi budaya, ditandai oleh kemajuan masa lampau yang tinggi dan pernah menempatkan dirinya menjadi tumpuan kekaguman dan keteladanan. Jadi, di dalam suku Aceh ini memiliki beberapa budaya. Nah, budaya-budaya ini sangat berkembang pesat pada masa lampau dan pernah menempatkan dirinya sebagai tumpuan kekaguman dan keteladanan bagi budaya-budaya lain. Nah, contohnya saja dalam sistem mata pencaharian. Nah, di dalam sistem mata pencaharian budaya Aceh ini terdapat petani, pedagang, dan nelayan. Nah, misalnya di dalam mata pencaharian tersebut itu pasti memiliki aturan dan adab yang baku dan memiliki nilai-nilai kearifan yang dilandasi pada ajaran dan syariat Islam itu sendiri. Aturan ini dikukuhkan dan dikawal oleh Panglima Laut selaku unsur yang mengayomi semua nelayan yang ada di wilayahnya. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai kearifan dalam berdagang contohnya. Nah, dalam adat dan budaya Aceh, seorang yang berdagang itu harus mengimplementasikan pada masyarakatnya agar dia itu mempunyai prinsip halal haram dan mubah atau makruh. Nah, setiap orang Aceh ini dipacu oleh adat budayanya dengan prinsip yang bersumber dari ajaran Islam dan untuk menyadari mana yang riba dan mana yang tidak riba. Sebab kalau mengandung unsur riba mendatangkan haram dan dalam perdagangannya. Saya Nilia Wulandari, NPM 19130017 akan melanjutkan presentasi tentang nilai kearifan lokal suku Aceh. Contoh dari nilai kearifan lokal suku Aceh menurut Nurdin dapat dilihat dari pengelolaan gender. Masyarakat Aceh akan lebih memproteksi dan lebih menghargai perempuan. Hal ini dapat diekspresikan melalui penggunaan perhiasan tutup balita perempuan yang dinamakan dengan cupeng
yang gunanya untuk mempercantik diri dan juga untuk menutupi auratnya. Walaupun pemakaian baju atau pakaian yang tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk remaja perempuan dan dewasa perempuan, pakaian mereka akan dilengkapi dengan kancing baju emas yang disebut dengan bohdokman yang berbentuk seperti gasing telungkup dengan bagian yang runcing menghadap ke depan yang berfungsi sebagai perhiasan dan juga untuk pertahanan diri dari orang jahat. Pengelolaan gender tersebut dapat diekspresikan melalui nisan-nisan putri pasai yang terbuat dari pualam indah, berbeda dengan batu nisan biasa yang terbuat dari batu biasa. Nah, kearifan lokal yang ada di masyarakat Aceh selalu turun-temurun untuk generasi-generasi selanjutnya. Masyarakat Aceh selalu mampu menjadikan kearifan lokal sebagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dan juga untuk menata kehidupan di masyarakat suku Aceh. Kearifan lokal masyarakat Aceh selalu diakui eksistensinya terutama di daerah pedesaan. Salah satu kebudayaan suku Aceh yaitu kearifan lokalnya dan juga memiliki peran penting untuk perkembangan pendidikan masyarakat, agama, bahasa, perkembangan teknologi, kesenian, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Yusuf Budiman, MPM 19130024. Di sini saya akan meneruskan materi yang keempat, yaitu D. Bahasa dalam suku Aceh. Bahasa merupakan alat komunikasi di dalam masyarakat. Titik bahasa adalah ungkapan verbal yang digunakan untuk menyampaikan keinginan hasrat agar tercapainya tujuan dalam masyarakat. Setiap wilayah atau negara memiliki satu atau lebih bahasa. Bahasa adalah salah satu unsur dari kebudayaannya. Oleh karena itu, bahasa Arab kaitannya dengan masyarakat itu sendiri. Artinya, bahasa di suatu wilayah hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya itu sendiri dalam suatu masyarakat tertentu. Realitas tersebut juga terdiri pada bahasa Aceh. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang digunakan bahasa yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat Aceh itu sendiri. Bahasa Aceh sudah mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bahasa Aceh yang hidup dan eksis sampai saat ini. Menurut Asyik, bahasa Aceh merupakan turunan dari satu rumpun bahasa yang dinamakan Austronesia. Bahasa Aceh adalah bahasa yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat di besar wilayah Nangro Aceh Darussalam. Bahasa Aceh merupakan bahasa ibu di sebagian besar pedesaan wilayah Aceh. Keberadaan bahasa Aceh dalam masyarakat di Nangro Aceh Darussalam menjadi alat pemersatu bagi masyarakat di sekitarnya. Bahasa Aceh sebagaimana bahasa daerah lainnya yang mempunyai peran dalam pembangunan bangsa Indonesia, terutama pengembangan kebudayaan nasional. Demikian halnya bahasa Aceh yang asli atau bahasa yang mirip dengan bahasa Campa atau Indo-Cina diperkirakan hidup sebelum perkembangannya melalui bahasa Melayu. Akan tetapi bahasa tersebut telah mengalami perubahan sedemikian rupa setelah perkembangannya bahasa dan kebudayaan Melayu. Secara etimologis, bahasa Aceh hidup dan berkembang mengikuti perkembangan peradaban Aceh itu sendiri. Kini bahasa Aceh sedikit demi sedikit mengalami penurunan pentuturannya, terutama di daerah perkotaan. Bahasa Aceh merupakan rumpun bahasa Melayu. Bahasa Aceh agak sukar di pengucapannya apabila orang asing yang mempelajarinya karena banyak huruf hidup dan mati yang ganda dalam penulisannya. Akan tetapi bahasa Aceh sangat singkat dalam pengucapannya, misal jeb yang artinya minum, ie artinya air, atau u kelapa. Jika disatukan dalam kalimat
Jeb IAU, artinya minum air kelapa. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Sheila Metasari, NPM 19130035. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu komunikasi. Dalam konseling lintas budaya, membuat seseorang konselor dan klien menjalin hubungan yang lebih dekat dengan cara komunikasi yang tepat. Dan komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi informal. Dengan komunikasi tersebut, membuat konselor dapat membuka topik pembicara yang membuat klien tidak menutup-nutupi masalah yang dirasakan. Lalu, selanjutnya, integrasi ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhanna inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qoba illa lita'arafu inna akromanakum inna ladi atakum innallah alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.